Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anita Zulfa, NIM 24109113200024. Dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Izin, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis, membrisupriosis, vaskularisasi, dan inervasi sistem muskuloskeletal. Baik, saya mulai ini dari daftar materi. Ada pertama regio thoracis, membrisupriosis, ketiga vaskularisasi, keempat inervasi sistem muskuloskeletal. Untuk yang pertama adalah regio thoracis, yaitu regio di bagian dada, yaitu dia ada tempat pelekatan. Yang pertama ada cartilago costalis dari 1 sampai 7. Dia melekat pada sternum. Ini bisa dilihat kosta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini kosta 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada cartilago costalis 8 sampai 10. Dia melekat pada cartilago ya, bagian sini. Kemudian ada cartilago costalis 11 sampai 12, dia berakhir bebas dalam lapisan otot abdomen di bagian sini. Kemudian jenis kosta berdasarkan tempat pelekatannya itu ada pertama kosta vera, yaitu kosta yang cartilago costalisnya melekat pada sternum, yaitu kosta 1 sampai 7. Di kosta 1 sampai kosta 7 ya. Kemudian ada kosta spuria, yaitu korpus yang kartilagonya melekat pada cartilage costalis sebelah kranialnya, yaitu kosta 8 sampai 10. Kemudian ada kosta functuantes, yaitu kosta yang cartilago cortalisnya berakhir bebas, yaitu kosta 11 dan 10. Bisa dilihat di sini kosta 11 dan kosta 10 ya. Ini kosta 11, ini kosta 10 ya. Kemudian lanjut, yaitu ada, ini sudah kita membahas di skeletonnya, kemudian ini kita membahas di muskulonya. Bisa dilihat ini ada muskulo pectoralis major, pars clavicularis, ada muskulo deltoideus, ada intercostalis internus, ada coracobrachialis, ada biceps brachii, caput breve, pectoralis major, pectoralis minor, terus kemudian ada latissimus dorsi, ada serratus anterior, kemudian ada pars abdominalis, kemudian ada obliquus externus abdominis, ada axillaris juga, ada pectoralis minor, dan ada subclavius. Kemudian kita beralih ke membri superior. Di membri superior ini terdapat 5 regio, yaitu pertama regio deltoidea atau shoulder, bagian sini. Kemudian ada regio brachium atau arm ya, di sini ya, regio brachium atau armnya. Kemudian ada regio cubiti, yaitu di pertengahan sini ya, di pertengahan sini cubitinya. Kemudian ada regio antebrachium, yaitu di daerah sini ini. Kemudian ada regio manus atau hand, bisa lihat dari sini, dari pergelangan tangan sampai sini ya, ini regio manus ya. Kemudian pada regio manus ini terdapat 2 bagian, yaitu proksimal dan juga distal. Untuk proksimal terdapat 4 tulang, yaitu dari lateral ke medial. Yang pertama ada os scapoideum, os lonatum, os triquetrum, sama os piriform. Kemudian untuk distal dia juga terdapat 4 tulang dari lateral ke medial. Ada os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, dan os hamatum. Ini adalah foto-fotonya. Kemudian ini adalah ini sudah skeleton dari membri superioris. Kemudian ini adalah muskulo dari membri superiorisnya, yaitu ini ada di bagian muskulo deltoideus, yaitu pertama ini ada origonya seperti galat clavicula, acromion, dan spina capula. Kemudian dia insersi ke tuberositas deltoid, dan dia berfungsinya sebagai abduksi, fleksi, ekstensi,
rotasi medial, dan juga lateral. Kemudian untuk nervus atau fungsinya, nervus atau sarafnya itu nervus axillaris. Ya, ini untuk deltoideus. Kemudian selanjutnya ini ada di bagian teres major. Ya, di sini dia untuk origonya ada permukaan dorsal margo inferior scapula, dan untuk insersinya dia yaitu crista tuberculominus. Berfungsi sebagai rotasi medial dan juga adduksi. Untuk nervusnya itu ada nervus subscapular. Kemudian kita lanjut ke bicep brachii, yaitu yang pertama ini dia origonya itu caput longum, supraglenoid tubercle, dan caput brevis. Kemudian dia insersinya yaitu tuberositas radi, dan dia berfungsi sebagai supinator dan juga flexor. Untuk nervusnya nervus musculocutaneus. Ini biceps brachii-nya ya. Ini adalah foto dari keseluruhannya. Ada acromion, ada deltoideus, ada trapezius, ada infraspinatus, ada teres minor, teres mayor, latossimus dorsi, ada triceps brachii, ada brachioradialis, ada extensor carpi radialis longus, ada extensor carpi radialis brevis. Kemudian di sini ada ini, yang selanjutnya di sini ada pectoralis major, ada claviculanya, ada acromionnya, kemudian ada deltoideusnya juga, kemudian ada biceps brachii, ada brachialis, ada flexor carpi radialis ya di bagian sininya, ada brachioradialis juga, ada palmaris longus, dan flexor digitonum superficialis. Ini ada juga di sini. Kemudian kita beralih ke vaskularisasi. Bisa dilihat ini adalah bagan untuk vaskularisasinya. Kita mulai dari sini. Ini ada dari left ventricle atau ventricle kiri, kemudian diascendingkan aorta. Kemudian aortanya terdapat tiga bagian di sini, yaitu ada ke subclavian kiri, ada ke carotid kiri, dan di sini ke brachiocephalic trunk. Kemudian di sini dia ke vertebra kanan, yaitu menyuplai spinal dan juga vertebra cervical. Kemudian di sini di subclavian kanan juga dia ada right tricervical trunk, yaitu dia menyuplai muscles atau otot, tisu, dan layar dari leher. Nah, dari right subclavian ini ke sini ke right axillary atau axillary kanan, yaitu dia supplies muscle of the right pectoral region and axilla. Jadi dia menyuplai muscle otot kanan pectoral region dan axilla. Kemudian dia ke brachial kanan, dia supply structures of the arm. Jadi dia menyuplai struktur dari arm atau lengannya. Kemudian dia nanti ke right radial, ya, ini right radialnya. Kemudian ke right ulnar atau ulnar kanan. Untuk radial kanannya ini dia menyuplai forearm dan radial side. Kemudian untuk ulnar kanan dia menyuplai forearm sama dan juga ulnar side. Nah, jadi ini adalah di bagiannya sampai sini untuk vaskularisasi. Radial dan juga ulnar artery ini dia berkoneksi dengan anastomosis of palmar arches. Jadi dia sehingga dia menyuplai arteri digitalnya. Selanjutnya kita beralih ke inervasi. Inervasi di sini dia melibatkan saraf-saraf yang mengendalikan gerakan otot ya. Bisa dilihat ini ada gambarnya. Ada intercostalis nervus, ada axillaris, radialis, kemudian ada medianus, ada ulnaris. Selanjutnya ada axillaris juga di sini. Ada cutaneous brachymedialis, cutaneous antebrachymedialis,
ada ulnaris, ada radialis juga. Nah, kemudian di sini untuk nervus medianus dia menginervasi sebagian besar otot-otot flexor di lengan bagian bawah seperti otot flexor pergelangan tangan dan juga jari. Kemudian nervus ulnaris dia mengontrol otot-otot yang bergerak di bagian kecil tangan seperti otot intrinsik tangan. Dan untuk nervus radialis dia mengontrol otot ekstensor di lengan bawah, termasuk otot yang menggerakkan pergelangan tangan dan jari untuk ekstensi. Ini ada contohnya nervus medianusnya di sini. Ada ini ya. Di sini, ini juga. Kemudian ada nervus radialis. Ini di daerah sini ya. Kemudian ada nervus ulnaris. Mana ya nervus ulnaris ya? Nih, ada di sini nervus ulnarisnya ya. Jadi 3 komponen penting dari inervasi ini adalah nervus medianus, nervus radialis, dan juga nervus ulnaris. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.